Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat sekalian dimana saja Anda berada, money game merupakan sebuah aktivitas store uang dengan harapan mendapatkan imbal balik yang lebih besar dibanding dengan uang yang disetor. Dan skema bisnis dari money game ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya skemanya itu digambarkan sebagai skema piramida, dan ini bisa terjadi di lahan apa saja. Kadang-kadang bahkan ada yang dikamuflasekan dengan adanya barang, dan kadang-kadang ada yang dikamuflasekan dengan adanya ruang investasi, kadang-kadang ruang kerja. Nah, para sahabat, money game ini di dalam dunia digital pun sebenarnya juga mengalami sebuah evolusi. Kalau selama ini kita mengenal money game itu ada di ruang praktik masyarakat, kadang-kadang yang kita kenal itu kadang-kadang itu langsung antara hubungan satu orang dengan orang yang lainnya, yang lewat sebuah skema bisnis yang menjanjikan sebuah keuntungan yang besar yang tidak wajar. Nah, dalam dunia bisnis, dalam dunia digital pun hal itu juga berlangsung semacam. Jadi ada kamuflase. Intinya kamuflasenya tadi ada 3. Yang pertama ada kamuflase yang bersifat adanya seolah-olah adanya barang yang bisa dijual belikan. Tujuannya untuk mengelabui seorang bahwasanya saya sudah melakukan jual beli, sehingga keuntungan yang saya peroleh adalah keuntungan yang sah dan halal. Jadi kamuflasenya di sini. Terus kemudian ada kamuflase yang bersifat kerja, bahwasanya seolah-olah dia sudah melakukan kerja sehingga dia berhak untuk mendapatkan upah. Terus kemudian yang ketiga ada kamuflase yang bersifat investasi, seolah-olah dia menanamkan usaha, ada ruang usaha, padahal sebenarnya itu pendapatan yang ia peroleh itu justru bukan dari hasil kerja usaha tersebut, tapi justru malah dari hasil pencarian anggota. Untuk yang kamuflase yang pertama, kamuflase yang bersifat adanya seolah-olah produk, kadang-kadang produknya ini dirupakan dengan istilah produk mondial. Mondial itu sebuah harta gaib. Harta gaib itu maksudnya begini, sebenarnya harta tersebut adalah fiktif. Harta tersebut adalah fiktif. Ciri dari sebuah harta itu fiktif, yang pertama dulu kita pernah menyampaikan bahwasanya ketiadaan underlying aset, dan yang kedua adalah harta tersebut tidak memiliki sifat hurriyatul tasarruf. Hurriyatul tasarruf itu bagaimana? Bebas untuk ditasarufkan, bebas untuk dibelanjakan. Misalkan begini, saya habis kerja misalkan andaikan misalkan menonton iklan itu andaikan merupakan diberikan ujroh atau diberikan upah karena hasil relasi akad ijaroh, katanya begitu. Andaikan saya mendapatkan upah itu, maka upah itu seharusnya sudah bisa saya gunakan untuk belanja, bukan kemudian upah itu kemudian menjebak saya untuk masuk ke dalam sebuah jaringan-jaringan yang sulit untuk dipecahkan dan harus mencari anggota sekian-sekian untuk mencairkan upah saya. Ini namanya adalah sebuah jebakan. Ada jebakan dari semula upah itu seharusnya adalah hurriyatul tasarruf, bebas penggunaannya, tetapi justru malah harus terjebak dalam sebuah relasi jaringan-jaringan yang sifatnya ruwet. Ini adalah contoh dari kamuflase barang. Padahal nanti ujung-ujungnya harus menjual belikan upah yang berupa mondial tersebut ke peserta yang lainnya. Jadi di sini kamuflasenya adalah produk barang tersebut sebenarnya produk yang istilahnya fiktif. Inti utama dari jaringan bisnis semacam itu pada intinya adalah sebenarnya mencari anggota yang nanti mau membeli produk fiktif tersebut. Sehingga sebenarnya kalau misalkan disederhanakan, karena produk fiktif itu tidak sah untuk dijual belikan, maka seolah-olah sebenarnya adalah mencari anggota, terus kemudian dia diminta untuk setor uang. Dari uang itu kemudian uang itu digunakan untuk menggaji peserta yang ada di atasnya atau yang menjadi referralnya.
Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kamuflase itu kadang-kadang dirupakan dengan kamuflase kerja. Contoh dari kamuflase kerja ini adalah kerja-kerja yang sifatnya tidak bisa kalau di masyarakat umum itu kerjanya tidak bisa dinilai sebagai uang, tidak bisa diupah sebagai upah kewajaran, tidak bisa diupah sebagai upah kewajaran. Nah ini sering terjadi, misalkan kerja menonton video iklan. Apa fungsi kerja menonton video iklan itu untuk apa? Dan tidak ada fungsinya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi kalau video iklan itu ada di satu platform yang sudah barang tentu, pihak yang mendownload platform itu adalah tentu jumlahnya terbatas. Tentu jumlahnya itu terbatas sekali, sehingga berbeda jauh dengan aplikasi-aplikasi yang besar, misalkan seperti YouTube dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kerja di situ, kerja yang sebenarnya tidak memiliki manfaat sama sekali, itu sebenarnya adalah sebuah kamuflase dari upaya untuk menggait anggota yang lain dan supaya menyetorkan uang. Tuh, yang ketiga kamuflase investasi. Kamuflase investasi ini banyak sekali. Kadang-kadang dirupakan, kalau sekarang lagi marak itu ada real sultan dan lain sebagainya. Itu kamuflase yang sifatnya seolah-olah terjadi investasi di ruang usaha, padahal sebenarnya bidang usahanya saja itu tidak ada. Bidang usahanya mereka itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka kerja apa nggak tahu, nggak diketahui. Andaikan mereka sebuah entitas perusahaan, maka perusahaannya kerja di bidang apa ini nggak diketahui. Sehingga kemudian usaha sebenarnya dari orang yang setor uang tersebut adalah mencari anggota ya supaya untuk menyetorkan uang. Jadi pada intinya money game itu adalah store uang tadi, kembali ke asalnya, jadi ke teori asalnya. Maksudnya money game store uang, terus kemudian kalau misalkan dirupakan dalam skema bisnisnya berbentuk skema piramida. Dan semua dari 3 bentuk kamuflase tadi itu mafhum di kalangan dunia digital sekarang ini, dan perlu kita itu untuk yang berpengetahuan untuk istilahnya memberikan informasi kepada masyarakat lain agar berhati-hati. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.